Hasbi. Ada kita. Absen dulu. Sulaiman. Belum. Sakit. Oh iya. Ibnu dan Jaling dan Toto Abu Akif ada beda. Erwin ada ya. Irwan Abu Fatir Idan Safri belum. Nabil dari mana? Nabil mana Nabil? Nah Isafiuddin itu sana Safir. Mana Isafiuddin? Belum. Ishadi belum datang. Oh, ada nih. Taufik dari mana pekan lalu? Kenapa? Ramadan. Iya. Rahmatullah. Demai. Syahrul. Syahrul. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini pertemuan ketiga dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Kita sudah masuk di Al-Babus Tsani, bab yang kedua dari buku, di halaman 6. Di bab yang kedua, fokus kita itu tentang isim saja. Tentang isim saja. Paham ya? Karena dari apa yang telah kita pelajari di bab 1 itu baru istilahnya baru pengenalan. Jadi dikenalkan dulu. Ya, isim itu tandanya begini, fiil itu tandanya begini. Kalau huruf dia bukan isim, bukan fiil. Paham ya? Di bab yang kedua dijelaskan macam-macamnya isim. Ya, sama seperti kita misalnya, ya dikenalkan dulu. Ini namanya manusia. Ini namanya hewan. Manusia itu macam-macam. Ada manusia yang begini, yang begitu. Paham ya? Isim juga begitu, macam-macam. Tergantung dari sisi mana kita lihat. Manusia dari sisi harta ada yang lebih dan ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Paham ya? Dari sisi fisik, ya, ada yang sempurna, ada yang tidak. Jelas ini? Taib. Isim juga begitu. Dia banyak pembahasan
tergantung dari sisi mana kita melihat. Tapi yang pertama jadi yang pertama dari sisi bangunan akhirnya, huruf terakhirnya. Jadi isim itu beda-beda namanya tergantung huruf terakhirnya. Namanya berbeda-beda tergantung huruf terakhirnya. Ya, maka dia terbagi menjadi dua. Berdasarkan huruf terakhirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada isim yang tidak sahih akhirnya. Tidak sahih akhirnya. Yang mana itu yang tidak sahih akhirnya? Tidak sahih akhirnya itu ada 3. Ya, tapi kita ambil saja 3 ya, tidak ada masalah. Jadi isim yang tidak sahih akhirnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, isim maksur. Dia isim yang berakhiran huruf alif. Ya, berakhiran huruf alif. Lazimah. Lazimah itu alifnya ada. Ya, dan asli. Alifnya huruf asli. Nanti ada pembahasan alifnya bukan alif. Ya, tapi intinya isim akhirannya alif namanya isim maksur. Contoh al-fata, al-huda, az-zikra. Jelas ya? Al-malha, al-asa, ad-dunya. Itu semua huruf apa terakhirnya? Huruf alif. Al-fata alif, al-huda alif juga, az-zikra ini alif ya, bukan ya. Ya, kalau ya ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya, alif. Paham? Ini namanya apa? Alif. Kalau ya ada titiknya 2. Kalau tidak ada namanya alif. Al-malha, al-asa, ad-dunya. Al-asa ini, ad-dunya alif juga tak? Catatan, alifnya terkadang bengkok seperti huruf ya modelnya, terkadang juga lurus, kadang bengkok kadang lurus. Intinya ada isim terakhirnya alif, isim maksur. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya isim mankus. Yang mana itu? Setiap isim berakhiran huruf ya dan sebelum ya kasrah. Paham ya? Jadi nanti terakhirnya harus i. Paham ini? Lihat contoh. Ad-da'i. Isim atau bukan ini? Kenapa bisa? Ada alif lam al. Jelas ya? Nah, isim berakhiran huruf ya, sebelum ya harakatnya kasrah, maka namanya isim mankus. Ya, bukan mampus, bukan.
mankus, paham ya? Ar-rami, al-qadi, ya, al-mashi, jelas ya? Al-hadi, ya, banyak sekali. Al-hadi, paham ini ya? Jadi selama isim tersebut akhirannya ya, sebelumnya kasrah, namanya mankus. Kemudian yang ketiga ada namanya mamdud, ya, bukan dangdut. Mamdud apa itu? Setiap isim yang berakhiran huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif tambahan, ya. Jangan dulu tambahan, yang jelas alif. Ibtidaun, apa huruf terakhirnya? Hamzah, sebelumnya alif, paham ya? Insya'un, jelas ini? Sama'un, iya. Iftiqarun, masuk ndak ini iftiqarun? Kenapa bisa? Iya, jengkit piti-piti alif belakangnya. Ini bukan hamzah, jadi tidak masuk. Paham ya? Harus hamzah terakhirnya. Paham ini? Iya. Kemudian, jadi sudah tiga, ada maksur, mankus, dan mamdud. Tapi yang penting ini dua. Taib. Kemudian bagian B, kan tadi isim berdasarkan huruf terakhirnya ada dua, ada yang tidak sahih, kemudian tidak sahih itu ada tiga. Sekarang ada isim yang sahih akhirnya. Bagaimana itu? Dia adalah semua isim yang bukan isim maksur, bukan isim mankus, bukan pula isim mamdud. Paham ya? Itu namanya isim yang sahih akhirnya. Contoh, rajulun, isim maksur atau bukan? Kenapa bukan? Huruf terakhirnya bukan alif. Ya. Kemudian, apakah dia isim mankus rajulun? Bukan. Kenapa? Bukan huruf ya terakhirnya yang sebelumnya kasrah. Bukan juga isim mamdud yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Kemudian sampingnya lagi kitabun, ya, bukan maksur, bukan mankus, karena akhirannya bukan alif, bukan ya, bukan pula hamzah, berarti bukan mamdud. Alimun, sama, jelas ya? Bukan maksur, bukan mankus, bukan mamdud, maka namanya isim sahih akhirnya.
Saburatun. Ya, akhirannya huruf apa? Alif, ya atau hamzah? Ta marbutoh. Ta. Rabyun. Ya, huruf terakhirnya alif, ya atau hamzah? Huruf ya, berarti dia isim man? Bukan. Kalau isim mankus, huruf terakhirnya ya, sebelumnya ini rabyun. Huruf terakhirnya apa? Ya, sebelumnya sukun. Baknya rabyun. Paham ya? Dalwun. Ya, huruf terakhirnya bukan alif, bukan ya, bukan hamzah, maka dia isim yang sahih akhirnya. Paham ini? Ya, jadi mudah ini ya, dibeda-bedakan. Jadi isim berdasarkan huruf terakhirnya ada 4 totalnya. Kalau berakhiran alif, namanya apa? Maksur. Kalau terakhirnya ya, sebelumnya kasroh, mankus. Kalau terakhirnya hamzah, sebelumnya alif, mamdud. Ya, kalau bukan itu semua sahih akhir. Paham ya? Ya. Kalau bukan 1, 2, 3 sahih akhir. Paham ini? Taib. Lanjut ya. Masih ada setengah jam. Selanjutnya, al-ismu bin nazari ila naw'ih. Isim ditinjau dari jenisnya. Jenis di sini jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya, laki-laki dia atau perempuan. Lihat perbandingannya. Ini bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya, apabila dikatakan ada orang yang bilang pelajar itu telah datang, ya, maka kita belum mengetahui jenis kelamin si pelajar tersebut. Paham ini? Sama kalau teman tak bilang ada murid baru. Ya, kan biasanya kita dulu SD-nya umum toh, belum ada SDIT. Ya. Jadi dia bilang ada murid baru, ada murid baru. Kita bertanya laki-laki atau perempuan. Paham ini? Ya. Adapun dalam bahasa Arab, saat kita bilang ja'at talib, ya, pakai at-talibu, pelajar itu telah datang. At-talibu isim atau fi'il? Kenapa bisa? Ada alnya. Isim itu mengandung jenis kelamin. Ya, jadi setiap isim menunjukkan atas jenis kelamin. Dan di sini kalau at-talib menunjukkan laki-laki. Paham ya? Kalau perempuan at-talibatu. Beda tak? Kalau laki-laki at-talibu, kalau perempuan at-talibatu. Iya. Jadi kalau kita mau terjemah sempurna ja'at talibu, bukan sekedar pelajar itu telah datang, tapi ditambah jenis kelaminnya. Pelajar laki-laki itu
telah datang. Paham ini? Jadi seperti itu kalau dalam bahasa Arab isim sudah mengandung jenis kelamin. Baik. Sekarang cara membedakannya bagaimana? Mana laki-laki, mana perempuan? Karena kalau ditahu artinya kan gampang. Kalau ditahu artinya bahasa Arab, ditahu artinya kan gampang ji. Contoh saya bilang, ya, nisaun, ya, gadis-gadis. Laki-laki perempuan, laki-laki. Paham ya? Nah, contoh lagi, ya, kita bilang misalnya ammun, om, laki-laki perempuan, laki-laki. Nah, contoh lagi kita bilang misalnya jaddah, jaddatun, bukan janda dentu tuh. Nak kasih nun poing. Jaddatun, nenek, laki-laki perempuan, perempuan. Kalau ditahu artinya gampang ji. Kalau tidak ditahu bagaimana? Paham ini? Ya. Taib. Sekarang ini yang menjadi masalah. Maka isim ditinjau dari jenis kelaminnya itu terbagi dua tentunya, karena jenis kelamin memang cuma dua. Kalau ada yang ketiga dilaknat. Ya, bukan saya tapi Allah yang melaknat. Ya. Jadi kita ikut melaknat. Yang pertama isim mudzakkar. Mudzakkar itu menunjukkan laki-laki. Laki-laki mudzakkar. Paham ini? Baik dia memiliki kelamin, jelas ya? Ya. Atau tidak. Apa maksudnya? Iya. Contoh, lihat contoh. Zaidun. Iya. Laki-laki bukan Zaid. Laki-laki. Rajulun, pria. Pria laki-laki atau bukan? Laki-laki. Waladun, iya, anak kecil laki-laki. Kalbun, iya, anjing jantan laki-laki juga. Masjidun, masjid, ada kelaminnya masjid. Paham? Tidak tahu? Kitabun, buku. Ini buku. Paham ini? Ini yang seperti ini juga mudzakkar. Masjid, kitabun, paham? Tapi bukan mudzakkar asli. Mudzakkar asli itu ada tembaknya. Paham maksudnya? Kalau tidak mengerti, itulah dulu. Kalau mudzakkar tidak ada tembaknya, mudzakkar majazi namanya. Dia laki-laki secara hukum. Paham ya? Secara hukum dia laki-laki. Seperti masjid dan kitabun. Apa tanda-tanda isim mudzakkar? Ya, tanda-tandanya kalau kita mau cari nanti, tandanya bukan perempuan. Kan isim mudzakkar itu isim laki-laki.
Ya, selama dia bukan perempuan berarti dia mudzakkar. Makanya nanti isim muannas yang perempuan ada tandanya. Ini dah. Ya, tapi kita lihat dulu yang kedua. Isim muannas. Muannas itu menunjukkan atas wanita, perempuan. Baik dia asli, jelas ya, bisa dinikahi ya, seperti manusia atau hewan ya, hewan bahasanya nikah atau kawin ya, karena kalau nikah dia tidak pakai ijab qabul ya. Atau tidak asli. Bagaimana tidak asli? Seperti mobil atau papan tulis. Taib. Contoh Zainabu, Zainab laki-laki perempuan. Fatatun pemudi, pemudi ya perempuan. Kan pemuda, pemudi, siswa, siswi. Wih, ada ya konsep muannas mudzakkar dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak semua. Zaujatun, istri. Istri tak perempuan ji? Perempuan. Naqatun, onta, betina. Sayyaratun, mobil. Ada kelaminnya mobil? Tidak ada. Saburatun, papan tulis. Ada kelaminnya juga? Tidak ada. Ya, inilah tadi. Kalau yang asli, yang seperti ini, yang sebelumnya, Zainab, gadis, fatah, pemudi, zaujah, istri, naqah, onta, itu muannas asli, muannas hakiki namanya. Ya, sama tadi mudzakkar. Kalau mudzakkarnya asli mudzakkar hakiki. Kalau palsu, iya, majazi, sekedar hukum saja. Dia hukumnya muannas, muannas majazi namanya. Taib. Sekarang mungkin di benak kita timbul pertanyaan, bagaimana cara mengetahui jenis kelamin sebuah isim yang bukan manusia ataupun hewan? Paham? Kenapa masjid laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Paham ini? Kenapa mobil jadi perempuan? Paham ya? Iya. Yakni isim yang tidak memiliki kelamin namun dihukumi mudzakkar atau muannas. Ya, maka caranya mudah. Bagaimana mudahnya? Nah, kenali saja tanda-tanda isim muannas. Kalau sebuah isim memiliki tanda muannas, otomatis muannas. Paham sih? Tapi kalau ada isim tidak ada tanda muannasnya, maka pasti mudzakkar. Paham sih? Mudah tak? Isim ada tanda perempuannya, perempuan. Tidak ada laki-laki. Paham ya? Baik. Kalau bahasa kasarnya begini, ada orang dewasa, ya, dadanya rata, laki-laki. Paham ya? Kalau tidak, perempuan. Tapi tanda-tanda isim muannas yang pertama, berakhiran ta marbutah.
Tak marbutah. Marbutah itu artinya terikat. Makanya taknya itu tak marbutah dua, bentuk bulat begini atau agak lonjong ya, atau bentuk bendera seperti ini kalau dia bersambung ya, karena dia ini terikat, ini terikat ujung-ujungnya, paham ya, bulat. Itu pun dengan catatan selain dari nama laki-laki. Kita lihat dulu contoh. Aisyatu, ada tak marbutahnya? Ada. Jadi jangan lagi tahu artinya, jangan ditanya apa artinya dulu. Jelas ya? Aisyatu, ada tak marbutahnya? Muannas. Zaujatun, ada tak marbutahnya? Muannas. Paham ya? Saburatun, ada tak marbutahnya? Di akhirnya ada, muannas. Sayyaratun, ada tak marbutah di akhirnya? Ada, muannas. Faidatun, ada tak marbutah akhirnya? Ada, muannas. Qaidatun, ada tak marbutah di akhirnya? Ada, muannas. Paham ya? Mudah ya? Iya. Sekarang motor, muannas atau mudzakkar? Nah, lihat bahasa Arabnya. Darrajatun, pakai alif ya. Darrajatun, muannas atau mudzakkar motor? Muannas. Iya. Man namamu yang pecinta motor laki-laki. Paham ya? Jadi yang dilihat tanda-tandanya. Kalau ada tak marbutah di akhirnya, muannas. Selain dari nama laki-laki, adapun nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah, ya, nama laki-laki berakhiran tak marbutah, hukumnya muannas atau mudzakkar? Mudzakkar lah. Naam baki kalau dibilangi muannas. Contoh Muawiyah, sahabat Nabi Muawiyah, mudzakkar atau muannas? Munak. Sikit deki. Atiyah, mudzakkar atau muannas? Hah? Mudzakkar, nama laki-laki. Talha, iya, Ustaz Talha, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Iya, dipanggilnya saja Ustaz, bukan Ustazah. Paham ya? Tapi ada tak marbutahnya? Ya, tapi nama laki-laki. Biar ada tak marbutahnya. Kalau dia nama untuk laki-laki, pasti laki-laki. Ikrimah, ya, Ikrimah sama laki-laki juga. Jelas ya? Ikrimah itu nama laki-laki, nama ahli tafsir. Sering disebutkan penafsirannya dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik, paham ini? Jadi muannas, isim yang muannas kalau ada tak marbutahnya. Tapi kalau isim tersebut berakhiran tak marbutah, ternyata nama untuk laki-laki, maka dia mudzakkar. Jelas ini? Taib. Baitun, iya, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Ada tak di akhirnya? Iya, bukan tak, tapi tak marbutah. Ini taknya terikat atau terpisah ini?
terbuka dia, maftuhah namanya, ta maftuhah. Berarti mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, karena yang muannas itu berakhiran ta marbutah, yang begini terakhirnya, atau kayak bendera. Paham ini? Kalau begini bukan, ini mudzakkar. Baitun, rumah. Paham ini? Jadi ingat, isim muannas berakhiran ta marbutah. Sekarang kalau tidak berakhiran ta marbutah tapi muannas, contoh misalnya, iya, saya kasih contoh, yadun, ada ta marbutah di akhirnya atau tidak? Muannas berarti atau mudzakkar? Hah? Mudzakkar atau muannas? Kalau dari tanda yang sudah kita pelajari, kalau muannas berakhiran ta marbutah, kalau tidak mudzakkar. Berarti ini mudzakkar atau muannas? Harusnya mudzakkar, tapi bukan. Muannas. Kenapa bisa? Karena ada tandanya. Makanya tadi dibilang isim muannas ini. Apabila sebuah isim kuncinya ini, apabila sebuah isim memiliki tanda muannas, maka muannas. Bukan dibilang apabila sebuah isim memiliki ta marbutah. Kalau ta marbutah berarti satu tanda ji. Tapi dibilang tanda muannas. Berapa tanda muannas? Buka mungkin sampingnya. Paham ini? Ada banyak. Kalau tidak ada tanda muannasnya, baru mudzakkar. Ini ada tanda muannasnya. Tanda keberapa? Tanda keempat. Ya. Taib. Apa artinya yadun? Tangan. Taib. Kita lihat sampai yang keempat ya. Yang kedua, tanda muannas yang kedua adalah nama wanita. Nama wanita apa saja bentuknya, ada ta marbutahnya atau tidak, pasti perempuan. Hindun, Zainab, Suadu. Apa lagi? Nama-nama orang Indonesia. Wulan. Apa lagi? Fitri. Siapa itu Fitri Hasbi? Curiga gak? Paham ini? Ada ta marbutahnya enggak? Tidak ada. Muannas atau mudzakkar? Muannas, nama perempuan. Paham ya? Apalagi? Nah, tidak berani disebut nama perempuan. Baik, paham ini? Selama nama perempuan, maka itu muannas. Yang ketiga, sifat isim-isim yang merupakan sifat khusus untuk wanita. Ini harus ditahu artinya. Contoh, haidun artinya haid. Khusus pada perempuan atau terjadi juga sama kita? Kadang-kadang. Atau tidak? Tidak apa? Berarti haidun muannas. Meskipun tidak ada ta marbutahnya. Hamilun muannas atau mudzakkar? Muannas, meskipun tidak ada ta marbutahnya, karena dia perempuan saja yang terjadi. Murdi, menyusui. Ada laki-laki yang menyusui anak bayi? Tidak ada toh? Perempuan saja. Yang keempat, anggota badan yang berpasangan ada dua.
anggota badannya. Contoh yadun, apa tadi? Tangan. Jelas ya? Jadi muannas atau mudzakkar? Muannas. Rijlun, ini juga harus ditahu artinya. Rijlun, kaki. Kakinya dua atau satu? Dua. Bagaimana orang yang kakinya cuma satu? Apakah kakinya mudzakkar? Tetap muannas. Yang dihitung itu asalnya kan dua. Paham ya? Qadamun, sama kaki juga. Udhunun, telinga. Sakun, betis. Kemudian fakhidun, artinya paha. Pahanya cuma satu atau dua? Dua. Bahaya kalau cuma satu. Abudun, lengan atas. Jadi bahasa Arab itu beda-beda. Jelas ya? Khaddun, pipi. Ainun, mata. Jelas ini? Bagaimana lubang hidung? Dua tak? Muannas atau mudzakkar? Pertanyaannya, lubang hidung anggota badan atau bukan? Yang anggota badan itu hidungnya, bukan lubangnya. Paham? Pernah kita belajar di SD anggota badan, lubang hidung? Tidak ada. Yang ada itu hidung. Paham ya? Taib. Ini 4 tanda-tanda muannas. Cukup ya? Jadi perhatikan itu, kalau ada tanda muannas, muannas. Tidak ada, mudzakkar. Taib. Kita lanjut di buku akidahnya. Baik, sudah semua dibaca ya. Tinggal penjelasannya. Tapi kata beliau di sini di halaman 5, Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai dengan basmalah, mengikuti Al-Quran yang setiap surahnya diawali Bismillahirrahmanirrahim, dan kecuali surah At-Taubah, surah yang ke-9 ya. Taib At-Taubah. Nah ini, kecuali surah At-Taubah. Sebagian ulama mereka memperselisihkan kenapa At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Jelas ini? Sebagian ulama berkata At-Taubah ini isinya ayat-ayat siksaan, ayat-ayat berkaitan dengan siksaan terhadap orang kafir dan musyrik, orang fasik dan fajir. Kalau dikasih Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satu surah isinya siksaan dibahas. Cocok atau tidak cocok? Tidak cocok kita. Makanya tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian lagi berkata dia masih bagian dari surah Al-Anfal, cuman dipisah, dikasih nama tersendiri. Paham ini? Tapi ala kulli hal, intinya surah At-Taubah tidak pakai
Bismillahirrahmanirrahim. Kadang dibilang surah At-Taubah, kadang dibilang surah Bara'ah. Jelas ya? Kemudian dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan dan surat menyuratnya beliau, seperti surat yang beliau kirim kepada Heraklius, pembesar Romawi. Jelas ya? Dan sebagaimana pada perjanjian Hudaybiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang menulis dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, tapi Nabi Sulaiman juga demikian. Paham ya? Seperti di dalam Al-Quran di surah An-Naml ayat 30. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman. Kan ini ketika dia dapat surat apa? Ketika dia dapat surat, ya ternyata isinya innahu min Sulaiman. Ya. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan suratnya apa pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Ini surat dikirim kepada siapa? Hah? Hah? Ratu siapa? Ratu Saba. Ratu Bilqis. Jadi dia bilang inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman. Ya, saya dapat surat yang mulia dari Sulaiman, isinya Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Paham ini? Baik. Kemudian mengawali dengan basmalah juga telah berjalan di tengah para ulama pada karya tulis mereka. Jadi setiap ulama yang menulis awalnya ada basmalahnya. Kemudian seseorang dalam segala aktivitasnya juga itu harusnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Karena kalau tidak, iya, biasanya tidak lancar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Ini hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin ribalin Taib. Nah ini kullu amrin ribalin la yubda'u bilhamdillah, ada bilhamdillah riwayatnya, ada bismillah, fahuwa atta, maka dia terputus. Ini ya, banyak sanad periwayatannya, ada yang lemah hadisnya, ada yang hasan, ya berbeda-beda. Ini kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang memiliki
nilai tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan abtar, terputus keberkahannya. Ya, mungkin awalnya lancar, nanti sudah tidak lagi. Ya. Kemudian sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Jelas ya? Kalau tadi hadisnya kullu amrin, amrinnya isim. Kenapa? Kalau kullunya ada tanwin, ada al, ada ya sebelumnya, ya kullu. Tidak ada. Tidak ada juga huruf jar sebelumnya. Tapi bisa ndak? Bisa ndak kullu pakai tanwin? Ya, kullun yajri bi ajalin musamma. Ta kullun. Ta? Iya. Ya, saya bukakan. Kullun ya'malu ala syakilati. Dalam surah Al-Isra. Bertanwin. Paham ya? Berarti bisa bertanwin. Berarti kullu ya isim. Paham ini? Wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Dalam surah Hud, wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi berapa kata ini? Dua. Apa itu? Ba sama Allah. Taib. Maka seseorang ini ya, ini ucapan Nabi ya, dihikayatkan dalam surah Hud. Ya, kelengkapannya itu kita kalau kajian ya, kemudian dapat ayat-ayat, lihat kelengkapan ayatnya. Ya, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka ya natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Tentang siapa ini? Nabi Syuaib ya, dan kaumnya. Qala ya qaumi ara'aitum, intinya kaumnya. Dia bilang, apakah kami disuruh salat kemudian meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Kan begitu kebanyakan orang, kalau disuruh kerjakan sunnah, anuna bapak ini kebiasaan nah bapakah, jangan ditinggalkan. Iya. Kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu. Intinya saya ingin, kata Nabi Syuaib, untuk memperbaiki saja semampu saya. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi ucapannya siapa itu? Nabi Syuaib. Dan tidak ada taufik yang saya dapat kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah saya bertawakal dan unib, kembali. Ya, petunjuk bagi kuku di sini Nabi Syuaib. Paham ya? Baik. Maka seseorang bersandar kepada Allah dengan menyebut nama Allah bismillah. Tapi cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Ini nanti masih ada rinciannya berkaitan dengan makna bismillah. Ada pertanyaan? Iya. Ingat itu tadi bahasa Arabnya ya. Nanti ada tugasnya juga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada ki bawa? Ada ya? Kasih masuk di sini. Namakan ikhwanya. Hah? Oh, kita yang simpan. Kita ada kue na bawa. Itu risol ya? Itu mami nak 3.001. Enggak, ambil lagi. Gratis. Kirangan ki. Sama hadis. Hadis itu yang kita kirim. Iya.